social justice activity. Dengan ini kami akan menampilkan hasil wawancara kami terhadap pelaku UMKM di Blok M dengan mata kuliah Ekonomi Skala Kecil dengan dosen pengampu Ibu Ida Pusteti. Saksikan terus ya teman-teman. Grian. Aku kalau di Blok M ini baru sekitar 3 hari. Kalau di sini, tapi aku punya cabang di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu udah 1,5 tahun. Oh, berarti ini cabang Ketiga lebih tepat ya, karena dari sebelum Tanah Abang aku di Geraha Raya Bintaro itu hampir 4 tahun. Oh gitu, berarti Geraha Raya juga tetap masih buka sampai Tapi sekarang? tutup dia, udah tutup. Gitu. Karena pasar makin turun dia ditutup sih akhirnya. Oke. Jadi tinggal 2. Aku rata-rata impor sih. Oh gitu. Impor ada, terus paling kalau lokal pun buatan ibu saya sendiri. Dia udah mulai merambah konveksi dia. Jadi anak-anaknya sekarang ke perdagangan, dia mulai masuk konveksi biar dia bisa ikut jual pasarnya. Lebih tepatnya kita nyari, malah tetap nyari hire orang kok. Oh, hire orang Aku juga ya sekarang gitu. sampai sekarang masih nyari kok. Cuman kita nyari yang sebenarnya lebih yang deket dulu dari store sini. Nah paling kalau nggak ada di Jakarta lah nyari. Oh gitu. Ada online store tapi baru jalan 2 bulan. Di Shopee kita ada, terus kita paling kencang di sosial media aja sih. Wah kalau kita jualan otomatis pasti ada naik turun ya. Mungkin kita naik terus. Betul. Terus tapi pas ketika turun itu nutup nggak di modalnya gitu? Enggak. Kita ngatur strategi keuangannya sih, balik lagi. Biasanya ya gimana caranya uang yang kita barang yang kita produksi atau gimana itu bisa kejual dulu yang paling pertama ya. Barang yang ada di toko mau kita diskon, mau kita sale, biasanya harganya kita kurangin. Yang penting barang itu bisa keluar dulu. Dari sini kita mendapatkan keuntungan kan. Oke. Gitu aja sih. Paling juga barang-barang yang kurang laku ya kita jual rugi sedikit lah daripada kita harus rugi banyak gitu. Biasanya aku di kredit usaha sih, Kun. Oh gitu. Iya, biasanya UMKM itu dipinjemin kur sama pemerintah. Oh, kita biasanya dari bank-bank sih. Kita samperin ke bank, contohnya biasanya bank-bank pemerintah itu yang menyediakan. Kayak BNI, BRI, Mandiri, mereka menyediakan. Jadi kita tinggal datang ke banknya dan kita mengajukan, nanti dari mereka tuh ada persyaratannya kan, entah apa yang harus dipenuhi. Kita ada persyaratan, cuman nggak persulit. Untuk UMKM sebenarnya ada bantuan dari pemerintah itu secara kurs. Tapi harus mengajukan dulu baru Iya dikasih. betul, ya. Dan juga mereka kan bakal melihat juga dari track record toko kita ya, store kita ya, di mana berapa nominal pinjamannya juga harus dilihat. Misalnya kita pinjam berapa besar tapi kita nggak bisa menutupi, itu juga mereka nggak bakal mau, karena ya itu mereka nggak mau membebani kita tapi mereka tetap mau bantu sebenarnya. Sebelumnya kerja emang. Oh, sebelumnya Aku sebelumnya kerja, terus akhirnya terjun ke bisnis ini karena lebih lebih seru aja sih. Nah gitu. Karena kita yang ngatur ke usaha kita sendiri. Kalau kita mau maju kita bergerak cepat, kalau kita mau mundur gitu-gitu aja kita santai aja di rumah. Oke. Gitu. Dewi. Jalan 44. SMA. Leji ya, celana leji, baju-baju anak, ya sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun berarti dari pas COVID ya? Iya. Bang berjualan di rumah. Oh, berarti ibu ada online juga? Ya enggak, cuman bawa kan di rumah punya stainless kayak gini ya. Dagang di rumah aja, dipajang di rumah, digantungin. Dan itu lumayan menambah omset? Ya menambah sih enggak juga sih, soalnya kan lagi sekarang begitu. Iya. Namanya dari sekitar itu doang rumahan, pakai cuma berapa? Beberapa ya, setidaknya ada yang kejual gitu lah ya ibu.
ada sih pinjaman. Seperti itu. Ya, kayak pegadaian gitu satunya. Iya iya. Ya namanya itu kan pasti ada istilahnya. Ada namanya kita hidup pasti ada Pinjaman ya, benar Ibu. Namanya kita lurus mendatar. Iya Pasti betul. ada salah satunya. Ya pengennya sih, cuman kan lagi keadaan kita juga baru merintis nih. Iya, baru merintis lagi ya dari awal ya Ibu berarti. Ya pengen sih, itu pengen buka-buka kayak model online gitu. Iya. Oke. Tidak, seadanya aja lah. Iya. Berarti toko ini tuh baru satu ini aja ya, belum ada cabangnya ya Ibu. Terus dijaganya sama Ibu atau ada karyawan lain? Sama Ibu aja. Oke. Jam-jam 10, kalau misalnya biasa dari jam 10 sampai jam 9. Saya aslinya dari Jawa, suami saya Padang. Terus jualannya berapa lama? Ibu? Nama saya Ibu Nur. Ibu Nur. Terus ini udah lama dari 90-an. Oh, dari tahun 90-an. Ibu awal dagang itu udah di sini atau baru-baru akhir ini? Di sini. Dari sebelum ada Square. Oh, sebelum ada Square. Basicnya saya kan dulu kan kerja sama jadi kuli lah ya, jadi karyawan. Terus karena lingkungannya pedagang semua, kebetulan orang Minang kan suka dagang ya, jadi ilmunya kita ambil, kita jangan mau jadi karyawan terus. Akhirnya merintis dari kaki lima. Dari kaki lima ya, terus ya itu lama juga prosesnya sampai jualan pas COVID gitu kan, jualan juga tuh itu apa namanya kaki lima juga. Terus karena kita apa ya kita kan nggak mungkin begitu, terus jadi kita nekat jualan ngambil di sini tempat. Ya, Ibu. Iya, alhamdulillah. Berarti sama bapaknya tahu punya karyawan juga Ibu? Iya, alhamdulillah satu. Nah, satu berarti Ibu dan Bapak sebagai owner iya. gitu. Jadi untuk yang beli bajunya semuanya itu kita Ibu yang sendiri, ngatur iya. gitu. Dari keuangan juga Ibu Iya. yang ngatur. Enggak, sini aja. Kita nggak ada online, nggak ada. Oh, nggak ada online-nya ya Bu? Enggak. Kita langsung sini aja. Berarti Ibu juga nggak ada akses ya jualannya ke internet gitu? Cuma Enggak. dari offline Iya, gitu online Ibu? aja. Soalnya nggak terlalu fokus ke sana sih. Jadi kalau ini kan mendingan langsung aja gitu. Enggak niat. Kira-kira alasannya apa Ibu? Cuman offline aja? Ya emang udah, karena udah lama pakai ini ya, nggak minat juga nih online gitu. Emang udah enak begini aja. Kalau sebulan itu kan 30 hari ya, kan nggak mungkin sepi terus, nggak mungkin rame terus. Ya stabil alhamdulillah, kalau lagi rame alhamdulillah, tapi ya alhamdulillah lah daripada kita kerja sama orang ya. Ya alhamdulillah tuh nutup lah gitu, lumayan. Kira-kira untuk sewanya berapa Ibu kalau ini? Sewanya tuh tergantung, ada bulanan ada tahunan. Kalau saya kan karena kondisi lagi belum stabil ya, ambil bulanan. Ambil bulanan. Kalau tahunan karena sejak COVID itu jadi bulanan. Jauh, turun jauh. Kalau lagi COVID kan sepi, nggak ada orang. Ya sepi lah gitu ya. Kalau setelah COVID itu mendingan, karena kan waktu itu orang lama nggak keluar ya, itu lumayan. Nah sudah kesini yang zaman apa ya, Bu Sri Mulyani itu, wah itu yang habis COVID tuh sekarang jauh banget sampai sekarang. Tapi sekarang iya belum ada ini, masih daya beli agak kurang. Jauh banget. Ini kan tahun kemarin aja jauh banget itu, nggak ada separohnya. Dari misalnya tahun kemarin setelah COVID itu, yang itu kan lumayan nih. Nah setelah itu jauh banget, nggak ada separohnya. Sampai sekarang masih sepi. Tapi dari hasil itu tetap masih nutup kan Ibu? Ya nutup. Ya pokoknya intinya kita bertahan ya. Masih bisa bertahan itu udah bagus gitu aja sih. Itu kayaknya kita harus ngerintis dulu, terus cari apa namanya itu. Biar orang mau gitu, kita harus promo-promo, terus harus iklan-iklan gitu. Saya kurang ini juga sih,
kurang apa namanya, gaptek ya. Saya main handphone nggak betah juga gitu. Kurang kurang apa ya, nggak pede aja gitu. Ada. Saya pengen ngajarin anak saya, cuma anak saya kan masih game terus tuh, main tuh belum ini ya. Pengen, cuman masih ini sih fokus masih jualan yang ini aja, offline aja. Ya, selamat sore Ibu. Saya Bu Puji, saya udah 45. Bu. Saya cuma ini aja sih. Celana, terus baju ya Bu. Iya. Jersey gitu. Saya baru 4 tahunan. Oh, 4 tahun. Berarti itu dari sebelum Covid. Pas Covid. Oh, pas Covid. Berarti kan pas Covid itu pedagang itu kan ada menurun banget drastis ya Ibu pendapatannya. Nah, Sulit banget. sulit banget ya. Sulit banget. Apalagi waktu masih ada online tuh ya. Iya. Itu tambah parah sulitnya. Berarti Ibu ini cuma toko offline. Apakah ada online-nya Nggak juga? ada, saya offline aja. Offline aja. Nggak tahu ya, karena saya nggak ngerti. Oh, Nggak ngerti gitu. soal online. Oh, iya. Jaga, karena saya karyawannya. Oh, gitu. Ya. Saya karyawannya. Gitu. Enggak, ini Baru ini. kolor ini. Baru. Oke. Saya tuh ya ngambil dari yang kemarin ya. Gitu. Terus Ibu juga menerapkan metode diskon atau semacamnya? Enggak. Saya ini Udah termasuk murah ya Ibu. diobral, ini nggak bisa diobral lagi. Oke. Berarti benar-benar pas turun Ibu bangkit lagi dengan apa ya? Barang-barang yang lama dijual lagi gitu ya. Belum nggak ngambil barang baru gitu. Oke. Namanya Ibu Desi Rosita, umurnya 52 tahun. 52 tahun. Kalau untuk pendidikannya Ibu? Pendidikannya S1, sarjana ekonomi. Kalau ini kan usahanya kan punya kakak ibu, ya. Kalau kakak ibu di sini udah lama, udah 30 tahun. Oh, berarti Ibu tuh meneruskan atau Bukan meneruskan. Ibu di sini baru 1,5 tahun lah, lebih kurang. Tadinya ibu kerja gitu. di Bank ANZ. Jadi kemarin karena pas buka di situ, makanya ibu kesini. Oh, berarti belum lama ini ya Ibu? Kalau ibu belum lama, baru 1,5 tahun. 1,5 tahun. Karena kan ini punya kakak ibu. Gitu. Ini kebetulan orangnya nggak datang kan, jadi karena dia sakit, jadi ibu yang jaga. Oke. Bu Eva, Berarti satu karyawan lagi ya ya Ibu? satu ke Bu Eva. Baik Ibu. Nah, hanya di dalam negeri, hanya di Blue M Square saja. Oke, berarti Kita nggak ada online shopnya. kira-kira pernah tertarik nggak sih Ibu jualan di online shop gitu? Tertarik aja, cuman kan untuk mengerjainnya siapa? Soalnya kan itu harus butuh butuh komunikasi yang banyak, terus harus posting gitu ya. Cuman kan kalau ibu kan bukan nggak bisa, ibu bisa banget posting, cuman kan ngabisin waktu. Oke. Itu kalau untuk posting itu kan harusnya ada orang yang khusus untuk posting gitu ya. Kirim gambar gitu, harusnya ada orang yang khusus. Jadi Karena kita di sini tidak mempergunakan orang yang khusus untuk posting. Oke. Jadi pemasarannya cuma di offline aja ya? Offline saja. Oke. Offline saja. Yang pribadi atau Ya, ada? ini uang pribadi. Oke Ibu. Uang pribadi dulu banyak. Ini kan udah toko Damon ini mulai dari tahun 99 toko ini. Ya, dari zaman PD Pasar Jaya Blok M. Terus PD Pasar Jaya Blok M-nya kebakar, kita pindah ke Cempaka Mas. Dari Cempaka Mas ini udah dibangun, balik lagi ke sini. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk lamanya sih udah cukup lama ya, sekitar 30 tahunan di sini. Gitu. Kalau suka dukanya banyak. Kalau sukanya ya pelarisnya banyak, karena kan ini barangnya komplit.
ada kebaya, ada kain, ada baju muslim, ada blus-blusnya juga. Cuman kita kalau bulan puasa ini pure ke baju muslim. Tapi kalau untuk hari biasa kebaya-kebaya sama kainnya satu set kebaya untuk hari Kartini, hari Ibu gitu. Itu untuk kainnya gitu. Tapi kalau barang sih memang komplit kita dibandingkan toko-toko lain paling banyak. Paling kalau diskon itu kita ambilnya kalau untuk pagi-pagi. Pagi-pagi kan untuk pembuka ya. Pembuka itu maksudnya belum laris, nah itu kita akan berikan diskon. Bahkan modal pun dijual. Kalau untuk masalah diskon ya, gitu. Tapi kalau untuk penjualan, untuk sekarang ini beda dari sebelum COVID. Kalau sebelum COVID itu banyak. Kalau belum puasa itu sehari itu 25 juta. Kalau tahun kemarin masih berapa ya? Nggak ada 10 juta sehari. Itu untuk dukanya. Kalau sukanya ya kadang kalau awal bulan itu alhamdulillah rame. Nah, paling 2 minggu lah, Sabtu minggu. Kalau hari biasa mah biasa aja. Tapi ini selama bulan puasa ini dari puasa pertama itu sepi banget. Karena kan orang pada puasa. Awal puasa paling mudah-mudahan sih minggu besok ya. Minggu besok kan udah gajian tuh tanggal 25 sampai 28 udah gajian, mudah-mudahan udah mulai rame. Gitu. Boleh ya nanti belanja ke Toko Damon Fashion. Nih ada tunik juga nih. Ini bahannya Bangkok punya. Ya, warnanya ada 3 warna. Boleh bertunik ke Toko Damon Fashion. Ini juga tunik. Bahannya dari luar, dari Bangkok. Ya, silakan datang ke Toko Damon Fashion. Posisinya ada di lantai GF Blok A. Ya, silakan datang ke Toko Damon.